Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4B. Kali ini saya akan mengajarkan kalian mata pelajaran IPA. Nah, pada materi sebelumnya kalian pasti sudah mempelajari materi tentang berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pada mata pelajaran IPA. Oke anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat menemukan masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Kalian dapat menemukan bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kalian dapat menunjukkan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Kalian dapat menunjukkan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Oke, tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Ya, padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi sendiri menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kemudian tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, kalian sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Kemudian perhatikan diagram berikut ini berdasarkan bacaan tadi. Pertama-tama, biji padi direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di tahan sementara. Biji padi akan tumbuh. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, anak-anak, beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, menjaga lahan pertanian, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, saluran air dijaga agar tetap mengalir, dan penggunaan gas yang tidak berlebihan. Anak-anak, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Ya, tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bukan menggantung. Akar sendiri berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Dan zat-zat mineral dan zat air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada
ada tumbuhan umbi-umbian. Kemudian ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Selanjutnya ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Kemudian ada batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Dan yang terakhir ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Ada biji yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Oke anak-anak, tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Ya, contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Oke anak-anak, bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut selain biji? Ya, bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan adalah bunga. Kenapa? Karena bunga berfungsi sebagai alat reproduksi atau perkembangbiakan yang akan menghasilkan tanaman baru, sehingga tanaman tersebut mampu mempertahankan kelestarian spesiesnya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Dia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, dari teks bacaan tadi, kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita adalah merawat tanaman dengan memberi pupuk dan menyiram tumbuhan secara rutin. Manfaat yang bisa kita peroleh dari bunga adalah bunga bisa membuat lingkungan menjadi sejuk dan rumah terlihat lebih indah. Kemudian apabila tumbuhan berbunga wangi, yang sebaiknya kamu lakukan adalah merawat dan membawanya ke dalam ruangan karena bisa sebagai penyebar ruangan. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.